Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Damayanti, NIM 182180036 dari PGSD semester 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi debit, volume, dan waktu. Tentang debit. Debit adalah kecepatan aliran zat per satuan waktu. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita mempelajari dan menghafal tentang tangga satuan jarak, dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Karena kita belajar tentang debit, maka persatuan tangga memiliki nilai 1000. Sedangkan apabila naik satu tangga dibagi 1000 dan turun satu tangga dikali 1000. Dan kemudian kita harus ingat bahwa satuan volume itu liter, desimeter kubik, mililiter, sentimeter kubik, dan cc atau kubik sentimeter. Nah, kemudian ada konversi satuan volume. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik sama dengan 1000 cc. Sedangkan 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik sama dengan 1 cc. Nah, kemudian ada konversi satuan waktu, di mana 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, kemudian saatnya kita menghitung debit. Pertama yang harus kita ketahui, kita harus mengingat rumus yang perlu diingat, yaitu segitiga. V, D, W, atau juga bisa disingkat dengan vokalis di mana vokalis mewakili volume, D mewakili debit, dan W mewakili waktu. Nah, sebelum kita memasuki ke menghitung debit, volume, dan waktu, terlebih dahulu saya akan memberikan cara menghitung konversi satuan volume dengan cara mudah. Nah, di sini ada satuan desimeter. Desimeter yaitu bisa kita kenal sebagai liter, sama dengan liter. Nah, sedangkan sentimeter kubik di sini yaitu sama dengan cc atau mililiter. Nah, sedangkan untuk meter kubik di sini sama dengan yaitu kiloliter atau kita singkat KL. Nah, karena di sini memiliki satuan kubik, maka di dalam tabel ini kita bagi menjadi 3. 1, 2, 3. Di sini juga sama. 1, 2, 3. Di sini juga 1, 2. Nah, misal ya, kita memiliki hasil dari 1203 liter. Langsung saja kita mencari bagaimana cara menghitungnya. Misal kita ada contoh soal 1023 liter sama dengan titik-titik berapa cc. Nah, karena liter berada di kolom desimeter kubik, langsung kita tulis. Nah, karena yang ditanyakan yaitu cc, maka pada kolom sentimeter kubik kita tulis 0. Nah, jadi 1023 liter sama dengan titik-titik cc. Hasilnya yaitu 1.023.000. Kemudian contoh soal yang kedua, 2 liter sama dengan titik-titik cc. Pada kolom 2 liter
pada kolom satuan kita tulis 2. Nah, untuk bagian CC kita tulis angka 0. Nah, sudah kita temukan bahwa 2 liter sama dengan 2000 cc. Contoh lagi, 2 liter sama dengan titik-titik kiloliter. Nah, karena 2 liter merupakan satuan, maka pada kolom desimeter kubik atau liter, kita tulis di kolom ketiga. Langsung saja kita tulis 2. Karena kiloliter berada di depan kolom desimeter kubik, maka di depan angka 2 kita kasih 0 sejumlah 3. Nah, karena di bagian ini terdapat kolom pemisah antara kiloliter dan liter, maka kita beri angka tanda koma. Langsung saja bahwa 2 liter sama dengan 0,002 kiloliter. Nah, caranya cukup mudah bukan? Jika kalian sudah memahami cara menghitung konversi volume dengan cara seperti ini, untuk selanjutnya dalam menghitung debit maupun volume, kalian pasti mudah untuk mengerjakan. Nah, selanjutnya kita mencari rumus volume, debit, dan waktu dengan rumus segitiga V dW, dengan V merupakan volume, D yaitu debit, dan W yaitu waktu. Nah, bagaimana jika di soal yang ditanyakan yaitu debit? Bagaimana rumusnya? Caranya cukup mudah. Jika ditanya debit, kita perlu menutupi saja huruf D. Nah, sehingga hanya terlihat huruf V dan W. Karena letak V dan W di atas dan di bawah, maka kita diberi tanda bagi. Nah, jadi rumusnya debit D itu volume bagi waktu atau V per W. Nah, kemudian jika ditanya volume, maka kita perlu hanya menutupi huruf V. Maka volume V yaitu, nah, jika di sini D sama W sejajar, maka di sini kita beri tanda X atau kali. Jadi rumus volume yaitu D kali W. D kali W. Nah, selanjutnya mencari waktu atau W. Nah, caranya kita menutupi huruf W. Nah, di sini V sama W memiliki posisi atas dan bawah, maka diberi tanda bagi. Nah, bisa ditulis V dibagi D atau V per D. Nah, jadi rumus ini membantu adik-adik belajar debit, volume, dan waktu tanpa perlu menghafal. Nah, selanjutnya memasuki ke contoh soal. Nah, sekarang kita memasuki ke contoh soal.
Soal yang pertama, ibu mengisi kolam yang volumenya 400 meter kubik selama 5 jam menggunakan selang. Berapa meter kubik per jam debit selang air tersebut? Langsung saja jawab. Diketahui ibu mengisi kolam yang volumenya 400 meter kubik, maka kita tulis V 400 meter kubik selama 5 jam. 5 jam merupakan waktu, maka kita tulis W sama dengan 5 jam. Berapa meter kubik per jam debit selang air tersebut? Jadi debit selang air tersebut masih perlu kita cari atau ditanya. Debit. Kita harus ingat bahwa rumus debit yaitu volume per waktu. Nah, langsung saja kita masukkan volume, kita tulis 400 meter kubik, dan W atau waktu kita tulis 5 jam. Nah, karena ditanyakan meter per kubik per jam, maka kita tidak perlu merubah satuan volume dan waktu tersebut. Langsung saja, hasil dari 400 meter kubik dibagi 5 jam yaitu 80 meter kubik per jam. Jadi debit selang air tersebut yaitu 80 meter kubik per jam. Kemudian ada contoh soal yang kedua yaitu volume. Rino mengisi bak air sampai penuh selama 1 jam. Berapa liter volume bak tersebut jika debit keran airnya 80 liter per jam? Langsung kita jawab. Diketahui. Selama 1 jam kita tulis yaitu W atau waktu 1 jam. Kemudian debit keran airnya 80 liter, kita tulis D sama dengan 80 liter per jam. Yang ditanyakan berapa liter volume bak tersebut? Maka kita tulis volume. Ditanyakan. Selanjutnya kita tulis rumus volume yaitu V sama dengan debit dikali waktu atau D dikali W, dengan debit yaitu 80 liter per jam dan waktu yaitu 1 jam. Mengapa satuan waktu dan debit tidak dirubah? Karena debit keran tersebut dalam satuan liter per jam. Jadi volume bak tersebut yaitu 80 liter. Kemudian ada contoh soal yang ketiga yaitu tentang waktu. Jika debit air 10 meter kubik per menit, maka untuk memenuhi kolam 150.000 liter, berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam tersebut? Nah, kemudian kita cari diketahui debit air 10 meter kubik. meter kubik per menit.
Maka untuk kolam, memenuhi kolam 150.000 liter. Berarti ini merupakan volume liter. Nah, karena debit di sini memiliki satuan meter kubik per menit, maka 150.000 liter dijadikan menit. Caranya 150.000 liter sama dengan 150.000 desimeter kubik. Karena liter dan desimeter kubik memiliki nilai yang sama. Nah, kemudian dijadikan titik-titik berapa meter. Nah, desimeter menuju ke meter yaitu naik satu tingkat tangga, jadi dibagi 1000, maka hasilnya 150 meter kubik. Ditanya, berapa menit waktu yang dibutuhkan? Berarti ditanya W atau waktu. Nah, jawab. Nah, untuk mencari waktu kita menggunakan rumus W sama dengan volume per debit. Nah, jika volume di sini 105 meter kubik, kita tulis 150 meter kubik per D 10 meter kubik per menit. Kita coret 150 meter kubik dibagi 10 meter kubik yaitu 15 dengan satuan menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam tersebut yaitu 15 menit. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.